Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kepala BNPB menyebut saat ini masih ada 59 korban yang berada di dalam pencarian. Sementara itu hari ini pencarian sudah mulai menggunakan alat berat. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Belinda langsung dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat siang Belinda. Apakah benar 59 korban ini terindikasi masih tertimbun dan apa yang menjadi pertimbangan mulai penggunaan alat berat? Apa respons dari para wali orang tua? Jessica, Gema, dan pemirsa, benar sekali informasi yang kami dapatkan dari Kepala BNPB bahwa masih ada 59 korban dalam pencarian. Namun ketika ditanya apakah ini terkonfirmasi di bawah timbunan atau tidak, ini belum ada yang bisa memastikan karena data ini didasarkan dari laporan anggota keluarga atau wali santri di mana seluruh datanya sudah terkonfirmasi, ada foto, nama, kemudian alamat. Ini secara keseluruhan yang masih dalam pencarian adalah 59. Namun untuk kejelasan apakah semua 59 korban ini tertimbun atau tidak, ini masih dalam proses pencarian. Karena kemarin, hal ini didasarkan karena kemarin sempat ada case bahwa orang tua sedang mencari, ternyata putranya ini sudah dibawa oleh temannya pulang dalam kondisi selamat. Hal ini yang akhirnya mendasari BNPB maupun tim SAR gabungan ini penuh harap bahwa angka 59 ini tidak semuanya dalam kondisi tertimbun atau di bawah reruntuhan, namun besar harapannya ada yang masih selamat atau data-datanya ini masih dihimpun. Apakah memang mereka pulang atau diajak temannya dulu dalam kondisi penyelamatan di hari kejadian pertama pada hari Senin sore. Sementara itu kalau tadi ditanya terkait dengan mengapa akhirnya di hari keempat ini alat berat mulai digunakan, hal ini didasari pada tadi malam ini sudah dilakukan evakuasi di mana di hari ketiga kemarin ada 7 korban yang berhasil dievakuasi, 2 dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sementara 5 lainnya dalam kondisi selamat. Dan didasarkan dari hasil evakuasi pada tadi malam, akhirnya dilakukan reassessment untuk mengetahui apakah masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Hal ini dilakukan secara berulang 3 kali secara keseluruhan untuk reassessment. Tadi malam dilakukan 2 kali, kemudian tadi pagi diulang untuk mendeteksi apakah memang benar-benar sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian hasil tersebut dari reassessment yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, kemudian dilakukan rapat koordinasi antar instansi yang tergabung dalam pencarian sejak hari pertama. Hasil rapat ini akhirnya merujuk pada mengajak rapat dan juga koordinasi wali santri yang masih menunggu kepastian sehingga mereka tadi dikumpulkan di tenda BNPB sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka disampaikan hasil dari reassessment yang sudah 3 kali dilakukan dan memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah wali santri ini sepakat untuk dilakukan evakuasi menggunakan alat berat? Akhirnya mereka semua menyepakati, justru para wali santri ini berharap agar percepatan evakuasi ini bisa dilakukan. Dan memang kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara yang diwakilkan oleh salah satu perwakilan wali santri yang akhirnya tadi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat alat berat mulai dioperasikan. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya sebenarnya rencana operasi di hari keempat ketika sudah mulai menggunakan alat berat ini seperti apa, karena memang ini butuh pertimbangan, tidak bisa langsung dari hari pertama, pertimbangan masih ada indikasi korban selamat dan akhirnya di hari keempat ini mulai menggunakan alat berat. Hanya 7 dalam kondisi 2 meninggal dan 5 masih dalam kondisi bisa diselamatkan dalam perawatan. Kemudian dari hasil tersebut kami mengadak sudah tidak ada lagi korban yang bisa diharapkan dalam arti kemudian dalam kondisi selamat. Nah, akhirnya sementara kami hentikan malam itu, kemudian kami yakinkan lagi tadi pagi untuk melakukan assessment dengan menggunakan alat-alat yang kami gunakan pada malam harinya tadi, dan tetap assessment yang ketiga pada pagi hari tadi, hari keempat itu kita tidak menemukan tanda-tanda masih adanya rekan-rekan yang bisa diselamatkan. Akhirnya dari situ kita sepakat Forkopimda dan seluruh yang terlibat untuk mengadakan komunikasi dengan pihak keluarga, dalam hal ini orang tua para santri. Nah, ini bagaimana? Nah, ternyata orang tua sepakat, daripada berlama-lama kita sepakat untuk lanjutkan pada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini berarti
kita akan menggunakan alat berat yang mungkin kalau pertama kemarin dipertanyakan kenapa tidak menggunakan alat berat, nah karena mengandung resiko ya jika akan menambah korban. Nah dengan kondisi yang telah kita lakukan assessment itu kita sepakat, para orang tua wali juga sepakat, Pak dilanjutkan saja. Akhirnya kita mulai tadi siang setelah ada kesepakatan mulai menggunakan alat-alat berat untuk mengevakuasi tidak hanya korban, tapi karena korban sudah mungkin tidak ada yang bisa diharapkan, kita mengevakuasi bangunan ini yang ambruk untuk kemudian mencari adik-adik Santi atau korban yang mungkin ada di bawah reruntuhan yang tidak bisa diselamatkan. Pak, kalau kita mengingatkan ketika ambruk ini termasuk yang runtuhan pancake ya disebut ya, maka apa treatment yang dilakukan Pak untuk mengevakuasi dengan kren? Ya, jadi mungkin kita cukup harus berhati-hati, kita juga melibatkan tim ahli dari pihak ITS, juga dari PU kita ada juga, kemudian juga untuk bagaimana nih yang aman ini risikonya, karena kan kalau ditarik semua akhirnya mungkin sepakati kita bersihkan lantai atasnya khususnya dari kayu bambu yang tadinya digunakan untuk peranca pengecoran, kemudian dari situ nanti kita pelan-pelan setelah tinggal cor berat kita akan material-material cor yang ambruk tadi akan kita cutting, kita potong kecil-kecil sehingga tidak langsung semua diangkat, tidak, tapi dari potongan kecil-kecil itu diangkat sedikit demi sedikit. Jadi kita tetap mengutamakan keamanan, juga keselamatan, juga mungkin kondisi korban agar mungkin tidak lebih parah. Nah, jadi masih utuh. Jadi satu persatu demikian. Satu persatu ini artinya ketika satu lantai bisa diambil proses pencarian dulu atau semuanya diangkat? Maksud kami gini, jadi satu persatu dalam arti kata ketika itu mungkin batoknya kan beton ini panjang, kita potong beberapa bagian, kita angkat. Jika satu ketika itu kita udah ketemuan korban, sementara kita hentikan dulu kerja, kita evakuasi yang satu ini, yakinkan setelah dikirim ke rumah sakit, baru kita lanjutkan jadi demi keamanan yang korban yang lain. Mungkin demikian menurut kami. Ya. Pak, sejauh ini kan kemarin kami mendapat informasi ada 15 titik ya Pak terkonfirmasi dan 8 sudah dievakuasi. Apakah 7 ini termasuk pencarian dan titik dari 7 korban yang kemarin sudah terdeteksi itu ada di mana Pak? Di mananya mungkin seperti disampaikan kemarin sudah bisa di area 4 atau 2, tapi tetap kita berusaha untuk mencari mungkin sisanya seperti yang disampaikan tadi Mbak ya, tapi mungkin bisa menutup kemungkinan juga mungkin lebih dari itu ya, karena kita juga dari hasil deteksi juga ada kemungkinan mungkin lebih dari yang kemarin ya, semua demikian. Pak, tadi awal memang disebutkan secara keseluruhan dari data himpunan orang tua pencarian ini ada 59 yang masih dalam pencarian. Ini apakah terindikasi di bawah timbunan atau justru ada kemungkinan lain dari 59 korban ini Pak? Ya. Yang jelas saya tidak menyebutkan pastinya berapa karena sampai saat ini tidak ada data dari ini juga berapa jumlahnya dari pihak pesantren. Tetapi yang jelas kita maksimalkan bisa 59, bisa mungkin lebih atau mungkin kurang, tapi yang jelas kita tetap mengacu pada waktu untuk mengejar waktu untuk ya sedapatnya kita maksimalkan sampai mungkin ini bersih, kita bersihkan sampai bersih dari bangunan yang runtuh tersebut kita maksimal. Pak, biasanya melihat tingkat kerusakan kemudian tingkat kesulitan yang kemarin kita sudah ikuti bersama dengan penggunaan alat berat, biasanya ini ditargetkan akan selesai dalam waktu kapan Pak? Ya. Kita tidak bisa dalam waktu kapan, tapi yang jelas dari tadi juga pagi sudah disampaikan Kepala BNPB ya, juga termasuk dari Pak Menteri Koordinator PMK. Kita maksimalkan selagi masih bisa mungkin malam mungkin kita kejar, harapan kita secepat mungkin. Karena kita juga paham mungkin kondisi para orang tua atau wali mungkin baik Kodim maupun polisi itu untuk kita siap jika nanti kita temukan atau langsung kita geser langsung secepatnya lah, bergerak semuanya. Baik yang membongkar maupun tim evakuasi korban ini nanti tetap semua berjalan, kita sudah siapkan semua. Ya, harapan kita semua dapat kerja cepat. Yang material pembersihan cepat, yang kita juga harapan kita perintahnya secepat mungkin. Demikian. Pak Bram, ini kan masih banyak orang tua yang menunggu. Apakah posko ini akan sampai berapa hari ke depan atau akan seperti apa teknis posko untuk keluarga ini, Pak? Sesuai arahan dari pimpinan juga tadi disampaikan Bapak Menko dan Ibu Gubernur juga tetap akan berlangsung, termasuk dari BNPB juga menyampaikan sampai ini selesai. Jadi saya kira sepakat sudah kita dari pihak keluarga, dari pagi juga disampaikan dengan ada Kepala BNPB, ada Pak Menteri, Ibu Gubernur juga, dan sama orang tua wali, kita sepakat sampai ini selesai semua. Demikian.
Terima kasih banyak Pak Bram untuk waktunya, penjelasannya. Semoga segera ada titik terang untuk 59 korban yang masih dalam pencarian. Terima kasih Pak Bram, semoga sehat selalu untuk tim Basarnas. Terima kasih. Nah, pemirsa, kita sudah mendengar secara langsung bagaimana upaya percepatan di hari keempat ini. Karena mengingat bahwa kondisi di lapangan kalau bisa saya gambarkan, dan memang tadi sudah dijelaskan juga dari tim SAR, bahwa ketika di hari keempat ini dari keterangan keluarga korban, baik kami awak media juga sudah mulai mencium aroma, sehingga hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa percepatan pencarian korban ini harus segera dilakukan. Karena memang ada dampak terhadap lingkungan juga, sehingga hal ini yang mendasari berbagai alat juga diturunkan, bahkan juga personil ada lebih dari 200 personil. Mereka tetap digilir untuk tetap memperhatikan bagaimana kesehatan dan juga kondisi dari tim SAR, mengingat kemarin mereka sudah secara bergantian untuk mencari korban selamat dan saat ini berfokus pada pencarian korban yang masih belum ditemukan. Sementara demikian, kembali ke studio. Iya, Belinda, kalau kita lihat terkait dengan evakuasi, kemarin Anda menyampaikan salah satu cara untuk melakukan evakuasi terhadap korban santri yang tertimbun bangunan adalah membuat gorong-gorong. Dan hari ini diputuskan menggunakan alat berat. Apakah pencarian ataupun evakuasi lewat gorong-gorong yang dibuat itu masih berjalan? Atau akan mengandalkan alat berat saja untuk melakukan evakuasi pada hari ini? Ya, ketika ditanya apakah masih menggunakan gorong-gorong yang kemarin dibuat, jadi kalau bisa kita gambarkan bahwa mengapa akhirnya gorong-gorong ini dibuat, tadi sudah dijelaskan oleh Direktur Operasi Basarnas bahwa ini adalah tipe pancake, sehingga ada tumpukan patahan dari lantai 4, 3, 2, hingga 1. Sementara korban yang terdeteksi selamat kemarin itu ada di lantai dasar, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan alat berat ditarik begitu ya bangunan dari atasnya, karena ini memungkinkan untuk struktur bangunan yang lainnya ini runtuh dan mengenai korban selamat, sehingga akhirnya perlu dibuat gorong-gorong dari bawah. Nah, ketika hari ini sudah terindikasi bahwa dan sudah terdeteksi bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka gorong-gorong yang kemarin dibuat ini sudah tidak lagi digunakan untuk pencarian, karena memang gorong-gorong kemarin dibuat ini untuk upaya penyelamatan bagi korban-korban yang masih ada tanda-tanda kehidupan. Sementara untuk hari ini dan seterusnya ini akan berfokus pada pengambilan beton-beton tumpukan dari reruntuhan bangunan, di mana nanti setiap lantainya ketika sudah berhasil diangkat akan dilakukan scanning. Ini berbagai alat dilakukan ya untuk scanning. Tadi sempat dijelaskan bahwa scan ini tidak hanya dari suhu tubuh, namun juga dari suara, ada sound detector, ada pergerakan itu juga digunakan, ada wall scanner. Kemudian wall scanner ini akan mendeteksi apabila ada gerakan atau ada suhu tubuh begitu ya dari para korban di bawah reruntuhan, sehingga setiap asesmen yang dilakukan ini melibatkan atau menggunakan berbagai metode untuk memastikan benar-benar tidak ada korban yang masih ada tanda kehidupannya. Dan tidak hanya itu, upaya reassessment ini juga dilakukan dengan pemanggilan secara verbal. Jadi ketika awal ini akan dipanggil terlebih dahulu, kemudian langkah yang kedua menggunakan drone thermal atau akan mendeteksi suhu tubuh, kemudian alat yang selanjutnya ini deteksinya juga menggunakan warna. Apabila ada pergerakan, misalkan dari alat tersebut sudah ditempelkan di dinding, kemudian di balik dinding itu ada pergerakan, maka itu akan memberikan sinyal warna untuk menunjukkan bahwa ada gerakan di balik dinding itu. Dengan pengecekan berkala menggunakan berbagai alat, ini sudah menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar pencarian di hari di sana. Apakah pengambilan tes DNA sudah dilakukan sejak siang ini, Belinda? Ya, betul sekali. Jadi tadi ketika para wali santri ini dikumpulkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ketika mereka sudah berkumpul di tenda BNPB sebelum proses koordinasi atau rapat ini dimulai, sebelumnya mereka dipastikan bahwa semua perwakilan anggota keluarga yang berkumpul atau mengikuti rapat ini adalah perwakilan misalkan orang tua, baik
baik bapak, ibu atau juga saudara kandung. Mengingat setelah proses atau setelah rapat koordinasi, mereka ini sudah akan langsung dimintai tes DNA. Mengingat bahwa hal ini dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi apabila nanti sudah berhasil ditemukan korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan, sehingga data dari DNA masing-masing korban ini bisa langsung dilakukan deteksi. Di mana nanti ketika proses evakuasi berjalan, kemudian ditemukan ada korban yang berhasil dievakuasi, para korban ini akan dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar beserta hasil DNA yang tadi siang secara bergantian para orang tua ini sudah dilakukan tes DNA. Mereka diambil sampelnya untuk kemudian nanti akan dicocokkan dengan korban-korban yang berhasil ditemukan. Jessica. Belinda, hingga saat ini bagaimana komunikasi antara Ponpes dengan para wali santri yang saat ini masih mencari dan menunggu anak-anak mereka? Bahkan hingga hari keempat, Jessica, tidak hanya wali santri, kami pun dari awak media belum ada komunikasi secara langsung dari pihak pesantren. Apakah mereka memberikan himbauan atau mengkomunikasikan bagaimana update, itu belum ada hingga saat ini. Kemarin kami sempat bertanya kepada sejumlah wali santri, memang belum ada bentuk komunikasi yang diberikan. Namun hari ini tadi memang kami melihat ada perwakilan dari pondok pesantren yang menemui para wali santri ketika rapat koordinasi, namun tidak ada dialog yang signifikan karena memang konteksnya tadi perwakilan dari Ponpes ini adalah mendampingi Menko PMK, kemudian Kepala BNPB dan juga Gubernur Jawa Timur untuk menyepakati langkah yang akan diambil di hari keempat ini. Dan memang aktivitas tadi yang kami lihat, karena memang tadi rapat koordinasi ini dilaksanakan secara tertutup ya pemirsa, kami baru bisa melihat bagaimana aktivitas di dalam tenda ini setelah selesai, setelah sebagian wali santri mulai keluar, dan kami melihat masih ada wali santri yang menangis dan dipeluk oleh perwakilan dari pihak Ponpes. Itu adalah yang kami saksikan, sehingga hingga saat ini ketika kami ditanya apakah sudah ada komunikasi, bahkan hingga hari keempat pun tadi juga disebutkan oleh Direktur Operasi Basarnas, belum ada komunikasi yang disampaikan oleh pihak Ponpes. Sekalipun itu data berapa jumlah santri yang terekap melalui absensi, itu belum ada komunikasi secara jelas kepada kami awak media. Itu yang kami bisa gambarkan bagaimana komunikasi antara awak media dan juga pihak Ponpes. Tidak hanya bentuk komunikasi, yang bisa saya gambarkan kondisi di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ini sejak hari pertama kami awak media ini mendapatkan intimidasi dari pihak Ponpes, melarang kami mengambil gambar dan juga sempat melakukan atau sempat melarang kami melakukan siaran live. Itu ketika kami melakukan siaran live di hari kedua pencarian, bahkan live kami masih berlangsung, ini juga diminta untuk menurunkan alat live kami, sehingga ini kondisi yang terjadi hingga hari ini. Tadi kami sempat mengkonfirmasi ya ketika ada konferensi pers dengan Menko PMK, kemudian juga ada Kepala BNPB, bagaimana apakah ada tindak lanjut atau langkah-langkah berikutnya untuk melakukan penyelidikan penyebab dari kejadian ini. Memang diinformasikan tadi, dijawab oleh Kepala BNPB bahwa sejauh ini sudah ada langkah yang diambil oleh pihak Polres. Sudah ada sejumlah wali santri dan juga pihak pondok pesantren yang dipanggil, dimintai keterangan begitu ya ke kantor Polres, namun memang belum ada langkah hukum yang dilanjutkan karena hingga saat ini berfokus pada pencarian korban yang masih belum ditemukan, karena angkanya masih cukup banyak, 59, dan juga keberadaannya ini masih belum pasti. Hal ini akhirnya mendasari tim SAR gabungan masih berfokus pada pencarian. Jessica. Baik, Belinda, kami masih akan kembali untuk Anda untuk informasi terbaru, tapi untuk saat ini terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, Belinda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.